Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita lanjutkan kembali ya untuk bincang LDHS kita. Untuk episode yang kali ini kita akan berbicara mengenai Sjogren ya, mengenal dan bagaimana mencapai remisi pada sindrom Sjogren dengan menggunakan prinsip-prinsip LDHS. Suara saya bisa didengar ya Bapak Ibu ya? Oke, kalau misalnya nggak ada masalah, yuk sekarang kita coba mulai ya. Saya akan presentasi dulu, mungkin kurang lebih sekitar 30 menit. Habis itu kita akan lanjutkan dengan dua sesi tanya jawab ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, sekarang kita akan mulai. Ya, jadi ini pertama kita akan berbicara dulu mengenai apa itu sindrom Sjogren dan bagaimana caranya kita bisa mencapai remisi pada individu dengan kondisi yang mengalami sindrom Sjogren ya. Nah, sindrom Sjogren ini merupakan salah satu dari autoimun yang cukup banyak diderita oleh orang di seluruh dunia. Nah, memang sama seperti autoimun yang lainnya, 9 dari 10 penderita sindrom Sjogren adalah wanita. Nah, mungkin Bapak Ibu banyak yang bingung kenapa sih seringkali kita autoimun itu dikenalinya terlambat. Tapi memang demikian, karena autoimun bukan kondisi yang sering, dan seringkali adalah orang tersebut mengalami keluhan sudah lumayan lama, setelah itu baru mengeluh, sehingga seringkali untuk autoimun itu di diagnosis setelah beberapa waktu ya. Nah, kalau misalnya dengan evaluasi yang ketat, memang ternyata kurang lebih 3 tahun itu baru seseorang itu bisa terdiagnosis mengalami sindrom Sjogren. Kenapa demikian? Karena kita juga harus hati-hati, jangan sampai kita overdiagnosis ya, karena ada banyak keluhan-keluhan pada sindrom Sjogren yang sebenarnya banyak juga diderita oleh orang-orang yang tidak mengalami autoimun. Diketahui sindrom Sjogren itu semakin menua, jumlahnya semakin banyak. Kalau misalnya autoimun yang lain yang dikenal seperti lupus dan kemudian vaskulitis dan lain sebagainya, memang kan banyak diderita oleh orang muda. Tapi sindrom Sjogren karena ada kaitannya dengan penuaan, justru biasanya lebih banyak diderita oleh orang yang berusia 40 tahun atau lebih ya. Nah, kapan sih kita curiga terkena sindrom Sjogren? Sindrom Sjogren ini kita tahunya adalah kondisi di mana keluhannya adalah kering ya. Sjogren adalah kondisi autoimun yang mengenai kelenjar yang tugasnya adalah memproduksi pelumas di dalam tubuh kita. Jadi orang dengan sindrom Sjogren itu kayak mesin kurang oli ya. Kurang oli di mata, jadinya yang terjadi adalah mata terasa kering, perih ya, atau justru mungkin terjadi produksi air mata berlebihan ya. Air mata itu beda dengan pelumas ya. Kalau air mata lebih banyak cairannya, tapi pelumas di mata itu adalah banyak cairan yang tugasnya adalah membuat supaya mata kita tetap lembab ya. Atau bisa juga hidung terasa kering ya. Gejalanya apa? Mungkin hidungnya sering pecah-pecah ya, mulut terasa kering, untuk menelan terasa sakit, banyak lubang di gigi, ada banyak infeksi di gusi dan lain sebagainya. Begitu juga ada yang rasanya tidak enak di tenggorokan, banyak yang mengeluh pada kondisi sindrom Sjogren itu seperti ada rasa yang mengganjal di leher ya. Ada juga orang yang keluhannya adalah kulit yang kering ya, kulit kering, pecah-pecah ya. Dan jangan lupa Sjogren itu tidak hanya mengenai organ-organ yang kelihatan, tapi juga organ-organ yang tidak kelihatan. Karena dia tugasnya adalah memproduksi kelembaban ya. Kalau misalnya di saluran cerna, banyak yang keluhan Sjogren itu seperti keluhan sakit mah. Atau ada juga yang mengalami keluhannya adalah justru susah buang air besar ya. Karena kan kalau feses dia mau berjalan di saluran cerna kita tentunya dia membutuhkan pelumas. Pada kondisi sindrom Sjogren karena saluran cernanya kering sehingga feses suka susah. Banyak juga yang keluhannya adalah keluhan karena saraf ya, apakah ya ada yang kesemutan ya atau ada yang baal-baal ya, ada juga yang mengalami keluhannya adalah susah loading ya atau brain fog ya.
Nah, begitu juga karena di saluran nafas kita itu salah satu tugas dari kelenjar pelembabnya itu adalah untuk mencegah terjadinya infeksi, pada individu dengan sindrom Sjogren seringkali mengalami infeksi saluran nafas yang berulang, ya. Dan juga sendi-sendi, tentu saja kalau misalnya kurang pelumas, dan otot kalau kurang pelumas bisa menyebabkan terjadinya kekakuan sendi, nyeri, ya, atau nyeri otot, ya. Dan ada juga kalau misalnya mengalami kekeringan di daerah vagina, seringkali yang dikeluhkan adalah justru adalah nyeri pada saat melakukan hubungan suami istri, ya. Nah, kenapa sindrom Sjogren bisa terjadi? Sindrom Sjogren agak unik nih, berbeda dengan beberapa kondisi autoimun yang sering kita kenal seperti misalnya lupus, ya. Kalau lupus, estrogen itu adalah salah satu hormon yang seringkali memicu, ya. Tapi kalau pada sindrom Sjogren, justru salah satu faktor risikonya adalah kekurangan estrogen. Bisa juga dengan adanya infeksi bakterial atau viral tertentu, ya, terutama yang sering kita dengar adalah Epstein-Barr virus, atau misalnya juga infeksi dengan human papilloma virus, atau infeksi dengan hepatitis C, sering menyebabkan terjadinya sindrom Sjogren. Dan tentu saja adalah faktor genetik yang tidak bisa kita lupakan, karena pada individu-individu yang berisiko, adanya infeksi, adanya defisiensi estrogen akan menyebabkan sistem imun bekerja berlebihan yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya kerusakan dari lapisan-lapisan yang melindungi organ-organ kita, ya. Nah, bagaimana cara dokter itu mendiagnosis sindrom Sjogren? Ini sindrom Sjogren sekali lagi merupakan suatu kondisi autoimun yang benar-benar kita harus hati-hati mendiagnosis. Kenapa? Karena tentunya keluhan pada mata kering, mulut kering, ya, itu seringkali merupakan salah satu gejala yang sering dijumpai pada kondisi lain. Terutama adalah pada kondisi terkait dengan penuaan. Ya, semakin kita menua, ya, produksi kelenjar air mata pasti berkurang. Semakin kita menua, pasti mulut kita lebih mudah terasa kering, ya. Nah, karena ini seringkali diketemukan pada kondisi-kondisi lain, kita harus benar-benar hati-hati, nggak boleh dokter itu sampai terlalu tergesa-gesa mendiagnosis seseorang dengan sindrom Sjogren, ya. Nah, yang khas dari sindrom Sjogren adalah ini kalau ada pembengkakan dari kelenjar ludah. Ya, jadi seperti orang gondongan, dia karena dia kering sehingga air ludahnya itu tidak bisa bergerak dengan baik dan ada masuknya sel-sel darah putih ke dalam kelenjar ludah tersebut. Tapi ini jarang diketemukan, ya. Lebih banyak orang sindrom Sjogren adalah sindrom Sjogren yang ringan atau yang sedang, sehingga biasanya keluhannya hanya berupa keluhan di mata dan mulut, ya. Nah, pada orang-orang yang punya keluhan di mata dan mulut, kita harus melanjutkan dengan pemeriksaan yang lebih jelas, ya. Seperti ada pemeriksaan yang namanya pemeriksaan Schirmer test, ya. Schirmer test itu kita menilai produksi kelenjar air mata kita. Biasanya kita masukin kertas ke dalam mata dan kemudian dilihat apakah produksinya sampai 15 mm atau tidak, ya. Dan juga kelenjar ludah, ya. Kita akan minta untuk mengumpulkan produksi dari air liur selama kurang lebih 15 menit dan kemudian dilihat apakah produksinya mencukupi atau enggak. Kalau produksinya kurang dari 1,5 mili, biasanya itu dianggap sebagai kekeringan mulut atau yang kita bilang namanya serostomia, ya. Diagnosis yang paling pasti adalah kalau kita lakukan biopsi kelenjar ludahnya, kita ambil sedikit, kita lihat di bawah mikroskop apakah ada perubahan-perubahan yang mengarah ke arah sindrom Sjogren, ya. Nah, untuk memastikan apakah itu benar sindrom Sjogren atau disebabkan oleh kondisi yang lain, kita harus melangkah ke pemeriksaan ANA profile atau bisa juga ANA IF untuk melihat apakah ada antibodi yang cocok untuk ke arah diagnosis sindrom Sjogren, seperti anti-Ro atau SSA atau anti-LA atau SSB, ya. Kalau misalnya nggak ada itu, kita nggak boleh buru-buru mendiagnosis seseorang dengan sindrom Sjogren, ya. Kalau misalnya ada keluhan klinis, ya, 3 dari 4 pemeriksaan, ditambah antibodi atau biopsi, baru kita boleh bilang seseorang itu menderita sindrom Sjogren. Kenapa? Karena kalau misalnya kita diagnosis terlalu cepat, kalau misalnya kita diagnosis terlalu tergesa-gesa, yang terjadi adalah akan menimbulkan kecemasan yang berlebihan. Ya, padahal ternyata sebenarnya itu bukan masalah autoimun, tetapi lebih karena proses penuaan atau karena pengaruh obat-obatan atau karena permasalahan inflamasi kronik yang lain, ya.
Nah, kalau misalnya memang sudah terdiagnosis sindrom Sjogren, bagaimana cara mengobatinya? Sebenarnya kurang lebih agak mirip seperti bagaimana dokter memberikan pengobatan atau evaluasi untuk autoimun yang lain ya. Begitu kita sudah mendiagnosis yang tepat, kita sudah yakin diagnosisnya, kita bisa mempertimbangkan pemberian terapi steroid atau imunosupresan. Tapi harus selalu dievaluasi bagaimana aktivitas dari sindrom Sjogrennya itu sendiri, bagaimana pengaruh obat-obatannya, apakah ada komplikasi atau enggak, apakah ada perbaikan atau enggak. Kalau ada perbaikan, segera kita harus menurunkan dosis obat-obatan secara perlahan. Ya. Nah, yang khas dari sindrom Sjogren ini adalah seringkali sindrom Sjogren itu karena kelenjar kita ada yang di luar, ada yang di dalam, kita juga harus melihat apakah ada komplikasi kelenjar-kelenjar yang di dalam ya, seperti kelenjar tiroid, fungsi parunya bagaimana, jantungnya apakah ada masalah atau enggak, saluran cerna dan gangguan saraf itu harus selalu dievaluasi pada saat dokter mengevaluasi pasien-pasien dengan sindrom Sjogren ya. Nah, apa saja obat yang penting pada sindrom Sjogren? Sekali lagi tiap pasien berbeda nih ya. Sindrom Sjogren itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Sindrom Sjogren juga seringkali muncul pada orang-orang yang mengalami kondisi autoimun yang lain ya. Misalnya pada orang dengan lupus dia mengalami keluhan air matanya kering, mulutnya kering, itu kita bilang sindrom Sjogren sekunder. Atau orang dengan vaskulitis juga bisa mengalami sindrom Sjogren sekunder. Begitu juga dengan rheumatoid arthritis juga bisa mengalami sindrom Sjogren sekunder. Nah, kalau misalnya dia sindrom Sjogren sekunder, kita akan mengatasi pengobatannya itu sesuai dengan kondisi yang dikeluhkan oleh pasien. Tetapi kalau dia sindrom Sjogren primer, baru kita atasi terutama adalah karena sindrom Sjogrennya. Ya. Pengobatannya sebenarnya kurang lebih agak mirip dengan autoimun yang lain ya, dengan kortikosteroid, vitamin D, imunosupresan, hidroksikloroquine kalau ada keluhan otot dan tulang ya, dan kemudian, nah yang khas buat obat untuk sindrom Sjogren ini justru adalah terapi penunjangnya ya. Terapi penunjangnya itu yang justru kita akan bahas lebih detail pada saat kita menjelaskan masalah sindrom Sjogren ya. Karena sindrom Sjogren ini merupakan salah satu kondisi autoimun yang lumayan menyebalkan ya. Karena pelumasnya itu kurang ya. Banyak keluhan yang bisa muncul pada kondisi orang dengan sindrom Sjogren, dan keluhannya bukan hanya satu organ saja, tapi bisa muncul di beberapa organ sekaligus. Ya, nah ini kita mulai pertama kali adalah bagaimana cara kita mengenali dan mengatasi mata kering pada sindrom Sjogren. Ini tentunya adalah salah satu keluhan yang paling sering ya, yang dikeluhkan pada orang dengan sindrom Sjogren. Saya sendiri mata saya juga kering ya, tapi mata saya kering ini kelihatannya bukan karena autoimun saya yang kambuh, tapi karena terlalu banyak menatap layar nih ya. Kerjaannya setiap hari adalah di depan komputer, kemudian main gadget ya, dan kemudian juga kasih webinar seperti ini dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu yang harus dipertimbangkan juga ya. Jangan-jangan matanya kering itu bukan karena sindrom Sjogrennya, tetapi lebih disebabkan oleh karena kita terlalu banyak menatap layar sehingga kita jarang berkedip ya. Dan kemudian pastikan bahwa tidak kekurangan vitamin A ya. Pastikan bahwa ini bukan karena penurunan produksi kelenjar air mata yang dikaitkan oleh karena proses penuaan ya. Pastikan bukan karena ada infeksi di matanya yang kronik. Pastikan bukan karena ada permasalahan gangguan mengedip ya. Misalnya pada orang-orang yang pernah kena stroke atau orang-orang yang ada gangguan di saraf matanya, bisa jadi dia frekuensi mengedipnya yang berkurang. Kan kita mengedip itu pada saat kita mengedip adalah lapisan pelembab kita itu diperbaiki kembali ya. Jangan-jangan karena itu, bukan karena sindrom Sjogrennya. Pastikan juga bukan karena proses menopause ya. Tadi dikatakan begitu kita mengalami kekurangan estrogen ya, pelembab di dalam tubuh kita itu berkurang ya, sama seperti kalau misalnya kita kekurangan estrogen itu kan mulai kalau menopause itu kulit mulai keriput ya, kemudian mulai kendor dan lain sebagainya. Nah ini juga sama yang terjadi. Atau pastikan juga bukan karena obat-obatan yang kita pakai ya, terutama yang paling sering menyebabkan adalah obat batuk pilek ya, itu sering menyebabkan produksi kelenjar baik di mata maupun di mulut kita terganggu ya. Nah juga jangan-jangan ini bisa juga disebabkan oleh karena adanya tindakan pada mata ya. Orang yang mengalami operasi lasik untuk
minus misalnya, itu dia operasi lasik itu bisa menyebabkan terjadinya gangguan pada produksi kelenjar air mata. Sehingga jangan-jangan lasiknya yang menyebabkan matanya menjadi kering ya. Nah, bagaimana kalau misalnya sudah terjadi untuk mencegah mata jangan sampai kering? Karena di Sjogren itu permasalahannya adalah masalah kelembaban, maka kita harus pastikan bahwa kelembaban kita itu baik ya. Yang sering kali dilupakan adalah ini, kita harus memperbaiki kebiasaan dan lingkungan ya. AC ini merupakan salah satu pencetus utama kekeringan, baik di kulit maupun di mata ya. Karena dengan AC udara itu menjadi kering ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan AC, antara kita harus batasi penggunaannya seminimal mungkin, atau kalau misalnya tidak bisa dihindari, kita harus pakai pelembab ruangan ya. Bapak Ibu tentunya pernah lihat itu ya, humidifier yang digunakan buat alat aromaterapi ya. Nah, itu bisa kita pakai, tapi jangan pakai essential oil-nya ya, karena pada orang dengan sindrom Sjogren, karena lapisan kita sudah kurang, begitu kita kasih essential oil, yang terjadi adalah iritasinya berlebihan. Sehingga biasanya yang kita sarankan adalah kita kasih air aja ya. Jadi kita kasih air, kita nyalakan humidifier-nya sehingga udaranya itu menjadi lembab ya. Pastikan juga tidak terlalu banyak berada di ruangan yang berangin. Pastikan juga keluarga kita tidak ada yang merokok sehingga tidak banyak asap. Pastikan juga jangan sampai kita melihat layar komputer atau gadget secara berlebihan. Kalau misalnya kita bekerja di depan layar, usahakan minimal setiap 30 menit sampai 60 menit sekali kita harus beristirahat ya, paling tidak selama 1 sampai 5 menit ya. Dan juga ini harus dikonsultasikan dengan dokternya, ada nggak nih obat-obatan yang bisa menyebabkan kekeringan di mata ya, seperti orang-orang yang diberikan antidepresan trisiklik, diberikan anti alergi, atau mungkin yang diberikan antihipertensi berupa diuretik atau beta blocker. Ini penting kenapa? Karena sindrom Sjogren biasanya muncul pada usia lanjut ya, karena muncul pada usia tua seringkali memang sudah ada hipertensi dan lain sebagainya ya. Dan juga kalau misalnya kita akan bepergian menggunakan alat transportasi atau apapun yang terpapar dengan angin yang banyak seperti naik sepeda motor, kita harus pakai alat pelindung mata yang baik ya. Jadi nggak boleh misalnya cuma pakai helm aja, kalau bisa kita pakai goggle ya, goggle yang menutupi sehingga tidak ada angin yang bisa masuk ke dalam mata kita ya. Dan apabila memang kering sekali, kita bisa gunakan air mata buatan ya. Air mata buatan ini mereknya banyak sekali, ada Tears Naturale, ada juga Alcon, ada juga yang menggunakan Systane dan lain sebagainya. Semuanya itu baik ya. Yang paling penting adalah dia bisa memberikan lapisan untuk mata. Kalau misalnya kondisinya berat, biasanya sama dokter mata itu akan diberikan pelumas mata dalam bentuk salep ya. Biasanya salepnya kita oleskan di mata itu sebelum tidur ya, sehingga supaya pada saat tidur dia akan memberikan perlindungan dan hidrasi yang baik untuk mata kita ya. Dan pada beberapa kasus kalau misalnya autoimunnya memang berat, biasa bisa diberikan siklosporin topikal, tapi biasanya ini merupakan imunosupresan ya, biasanya nanti dokter mata yang akan meresepkan ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya mulut kita kering karena sindrom Sjogren? Sekali lagi pastikan nih bukan karena obat-obatan yang kita pakai ya. Juga pastikan bahwa kawan-kawan dengan sindrom Sjogren harus bersahabat selain dengan dokter mata, juga harus bersahabat dengan dokter gigi ya, karena produksi dari kelenjar air liurnya berkurang sehingga seringkali muncul karang gigi, seringkali kelenjar ludahnya tidak bisa bekerja dengan baik gitu ya, sehingga ini harus dievaluasi. Jangan-jangan ada karang gigi atau ada peradangan dari gusi yang menyebabkan produksi kelenjar ludahnya tersumbat ya. Dan juga pastikan bukan karena ada infeksi virus kronik. Pastikan juga bukan karena habis mengalami radiasi.
Dan kita juga harus pastikan juga ini adalah bukan karena penyakit dari autoimun yang lain ya. Walaupun memang sindrom Sjogren seperti dikatakan tadi bisa juga muncul disebabkan oleh karena adanya kondisi-kondisi autoimun yang lain ya. Nah, bagaimana caranya kita mencegah kekeringan mulut? Yang paling penting sama tetap adalah hidrasi adekuat ya. Hidrasi adekuat adalah minum sedikit-sedikit tapi sering ya. Seringkali kan kadang-kadang kita malas minum sehingga kita minum setiap 2 jam sekali sekaligus banyak ya. Tapi pada kawan-kawan dengan sindrom Sjogren yang mulutnya kering, minum itu adalah seteguk-seteguk tapi sering ya. Mungkin bahkan bisa setiap 15 menit, setiap 30 menit sekali itu minum sedikit gitu ya. Dan kita juga harus menghindari adalah iritan mulut ya. Contohnya kopi, teh ya, hindari juga minuman yang asam seperti jus jeruk ya, hindari obat-obatan batuk pilek yang sifatnya antikolinergik yang biasanya buat hidung tersumbat ya, dan juga pertahankan kelembapan ruangan ya. Jadi ternyata kalau misalnya ruangannya itu kering ya, pada saat kita menarik nafas kan kadang-kadang kita bisa menarik nafas lewat hidung, tapi bisa juga pada saat kita berbicara itu kita menarik nafas lewat mulut. Nah, kalau ruangannya itu kering, makanya mulut dan hidung kita juga akan cepat mengalami kekeringan, sehingga humidifier ini kelihatannya akan menjadi temannya kawan-kawan dengan sindrom Sjogren nih ya. Bahkan juga mungkin yang harus diperhatikan adalah bukan cuma di ruangan, terutama kalau buat kawan-kawan yang sering mengendarai mobil ya. Kalau misalnya di mobil pakai AC, tentunya humidifier-nya harus ada. Kalau misalnya kelenjar ludahnya produksi yang nggak bagus, kita juga bisa pakai, ada 2 trik yang bisa dilakukan. Satu adalah mindful eating. Selain itu bagus juga supaya nggak gemuk, mindful eating dengan kunyah makanan perlahan, itu juga akan menstimulasi supaya kelenjar ludah kita bekerja dengan baik, salurannya terbuka, sehingga produksinya banyak. Bisa juga dengan mengunyah permen karet bebas gula ya. Dan juga ini jangan lupa perawatan gigi harus rutin ya. Lubang dan karang gigi memang sekarang lagi masa Covid ini agak susah ya, karena dokter gigi itu merupakan salah satu yang paling berisiko juga, tapi begitu nanti kondisi sudah normal kembali, ini harus rutin minimal setiap 6 bulan sekali. Kawan-kawan dengan sindrom Sjogren itu harus kontrol ke dokter gigi, karena lubang dan karang giginya benar-benar harus diperbaiki. Sementara waktu harus rajin-rajin pakai dental floss ya, minimal setiap pagi dan malam pada saat setelah sikat gigi itu harus pakai dental floss ya, untuk dibersihkan, jangan sampai muncul karang gigi dan bolong ya. Dan kita ini yang paling sering salah ya. Kita harus pada individu dengan sindrom Sjogren atau bahkan dengan beberapa kondisi autoimun lainnya yang mengalami kekeringan mulut, saran kita adalah menggunakan pasta gigi yang non deterjen ya. Saya kurang tahu merek lain, tetapi yang saya tahu pasta gigi non deterjen yang saya pakai juga itu adalah mereknya Enzim ya. Sedangkan pasta gigi yang lain seperti kayak Pepsodent lah, Colgate dan lain sebagainya, semuanya saya lihat menggunakan deterjen ya. Sedangkan deterjen pada individu dengan sindrom Sjogren itu bisa menyebabkan terjadinya iritasi ya. Nah, kalau misalnya memang benar-benar kering sekali, kita harus menggunakan air ludah buatan. Sayangnya air ludah buatan dalam porsi yang besar di Indonesia masih belum ada. Tetapi ada beberapa produk yang bisa dipakai untuk melembabkan mulut. Nanti kita lihat di slide berikutnya ya. Oke, nah kalau misalnya kita punya keluhan yang lain terhadap sindrom Sjogren seperti kulit kering, bagaimana? Sama sih sebenarnya, hidrasi adekuat, jaga kelembapan ruangan, jaga kelembapan kulit ya. Gunakan moisturizer rutin setelah mandi dan bila perlu. Nah, ini triknya adalah moisturizer itu harus digunakan setelah mandi, segera setelah mandi, yaitu pada saat kulit kita masih lembab ya, dan kita nggak boleh bikin kulit kita kering sekali ya. Moisturizer itu kita pakai saat kulit kita masih lembab dan kemudian supaya dia bisa melok kelembapan kulitnya itu, dan juga gunakan rutin apabila perlu ya. Bahkan mungkin bisa sampai 2-4 jam sekali bisa diulang ya. Nah, karena kawan-kawan dengan Sjogren seringkali mengalami nyeri sendi dan otot, olahraga teratur itu sangat penting ya. Karena kan kita kurang oli nih otot dan sendinya. Jadi olahraga yang sifatnya peregangan sekali lagi seperti yoga, pilates, dan tai chi akan sangat penting. Kalau misalnya keluhannya hebat, biasanya dokter juga akan membantu memberikan hidroksikloroquine.
untuk mengatur supaya nyeri sendi dan ototnya bisa berkurang, ya. Nah, karena Sjogren itu dikaitkan dengan peradangan kronik, sering ada nyeri kronik, nah seringkali kita suka mengalami fatigue atau kelelahan kronik. Nah, yang pertama tentunya kuncinya adalah kendalikan kondisi Sjogrennya. Kedua, ini masalah tidur, ya, karena kawan-kawan dengan Sjogren itu sering mengalami nyeri dan sebagainya, tidurnya suka terganggu, ya. Nah, karena tidurnya suka terganggu, cara yang paling baik ternyata adalah dengan olahraga, ya. Kalau kita berolahraga secara rutin, teratur, maka siklus tidur kita akan menjadi lebih baik, ya. Nah, tapi kalau misalnya kita punya masalah kelelahan, minta sama dokternya juga jangan lupa untuk mengevaluasi masalah tiroid dan saraf, terutama masalah tiroid, ya. Sindrom Sjogren ini merupakan teman karibnya tiroiditis Hashimoto, ya. Jadi ada banyak orang yang mengalami sindrom Sjogren juga mengalami tiroiditis Hashimoto. Sehingga pada orang-orang dengan kondisi permasalahan sindrom Sjogren, tiroiditis Hashimoto ini juga harus disingkirkan, ya. Nah, apabila kelelahannya nggak membaik-membaik, ya, fisioterapi itu juga bisa membantu, ya, untuk membuat kondisinya menjadi lebih bagus, ya. Nah, ini bagaimana caranya LDHS bisa membantu remisi Sjogren. Kalau kita lihat, ini kan mirip ya sama seperti yang kemarin kita jelaskan pada saat kita berbicara mengenai lupus, ya. Jadi pada intinya mirip, ya. Autoimun itu terjadi oleh karena ada permasalahan di lingkungan, faktor genetik, dan kondisi tubuh penyintas Sjogren, ya. Kita harus memperbaiki imbalans mikrobiom kita, memperbaiki defisiensi vitamin D3 kita, kemudian menghindari makanan yang tinggi kalori, ya, gula, ya, kemudian karbohidrat sederhana itu sangat berbahaya untuk kondisi dengan autoimun. Hindari juga stres berlebihan, perbaiki olahraga dan istirahat, ya. Dan kalau misalnya kita punya fatigue yang berlebihan, nggak terkontrol, minta dokternya untuk mengevaluasi, dok, jangan-jangan nih ada infeksi virus nih yang tidak terkontrol, ya, seperti Epstein-Barr, ya, atau hepatitis C, atau Coxsackie. Coxsackie ini yang sering kali menyebabkan terjadinya flu Singapura, ya. Nah, sama seperti yang kita katakan kemarin, hati-hati juga toksin dalam produk makanan dan produk kecantikan, ya. Kalau misalnya teman-teman mau belajar bagaimana cara memilih produk kecantikan yang aman, bisa dilihat video di YouTube, ya, yang kemarin kita membahas mengenai masalah lupus, ya. Di situ saya jelaskan bagaimana cara memilih produk kecantikan yang aman, ya. Nah, ini saya rasa juga mirip, ya, bagaimana caranya kita mencapai remisi untuk penyintas Sjogren. Tidak ada yang terlalu berbeda dibandingkan dengan kawan-kawan dengan lupus ataupun dengan autoimun yang lain, ya, karena pada prinsipnya autoimun itu underlying-nya itu mirip sama, ya, walaupun manifestasi organnya bisa berbeda-beda, ya. Saran saya tetap sama, ya, berobat teratur dan jangan lupa untuk selalu mengevaluasi pengobatannya. Kalau sudah bagus, kita harus sesegera mungkin turunkan dosis obatnya secara perlahan, ya. Tidur, olahraga, pantang gluten, gula, kimia dalam makanan, gunakan alat masak yang non-toksik, ya. Sekali lagi, jangan pakai alat masak anti lengket, ya. Kalaupun mau pakai, gunakan secara terbatas, ya. Lebih pilih alat masak yang dari stainless steel atau baja, ya. Pilih produk kecantikan bebas toksin atau gunakan produk kecantikan hanya bila perlu, ya. Misalnya kalau mau kondangan dan lain sebagainya, ya. Juga suplementasi pro dan probiotik sangat penting, ya. Kemudian vitamin D dengan target 40-70 nanogram per mililiter, kadar D25OH-nya setiap 3 bulan sekali harus dievaluasi, dan jangan lupa omega 3, kemudian virgin coconut oil atau virgin olive oil itu sangat membantu, ya, terutama untuk mengatasi inflamasi kronik yang menjadi dasar daripada kondisi-kondisi autoimun. Oke. Nah, ini produk bukan iklan, saya tidak disponsorin oleh produk-produk ini. Ini adalah produk yang saya pakai sendiri, ya. Jadi pasta gigi setahu saya yang tidak mengandung deterjen yang mudah dicari hanya satu merek, ya. Mau nggak mau, ya nggak. Sedangkan air mata buatan nih ada banyak macam-macam.
Thier's Naturale boleh, Systane boleh, kemudian Protagenta boleh, gunakan apa saja yang paling mudah didapatkan dan paling nyaman ya. Sehari bisa pakai 3-4 kali ya. Dan kemudian kalau misalnya kulitnya kering sekali, Vaseline Petroleum Jelly ini salah satu yang paling bagus ya. Sedangkan kalau untuk moisturizing cream juga bisa juga pakai merek Cetaphil. Tapi pastikan adalah bahwa produk-produknya ini harus dermatologically tested ya, dan dia memang untuk orang-orang dengan kulit sensitif ya, jadi nggak boleh pakai sembarangan produk. Pakai dental flossnya harus yang wax ya. Jadi mereknya sih apa aja boleh, mau Oral-B atau apa segala macam, tapi harus yang wax ya, sehingga dia menghindari luka pada gusi dan lain sebagainya. Dan juga ini humidifier ya, kuncinya adalah jangan ditambahkan essential oil ya, isinya adalah air biasa saja. Tujuannya adalah untuk jangan sampai lingkungan udaranya itu lembab ya, terutama kalau kita berada di ruangan yang ber-AC. Oke. Ya, mungkin presentasi dari saya sekian dulu.